Di balik itu semua ada raga yang habis dimakan waktu untuk memastikan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 21 atau sering disingkat BPTD itu merupakan organisasi UPT di bawah Kementerian Perhubungan, CQ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Kami memiliki tugas dan fungsi adalah mengemban tugas-tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk menangani perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan di bidang lalu lintas angkutan jalan. Jadi antisipasi Apa yang menjadi perbedaan antara kami di BPTD dengan Dinas Perhubungan? Dinas Perhubungan itu terbagi menjadi dua, yaitu Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Tugas yang kami emban adalah tugas-tugas Kementerian Perhubungan yang di bawah jajaran pusat. Artinya kami ini termasuk dalam jajaran instansi vertikal. Kalau di Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Kabupaten merupakan jajaran instansi daerah atau horizontal. Dibawa naungan oleh gubernur atau bupati wali kota di daerah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kepada para calon penumpang dan juga pengguna jasa di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo. Bagi para Setiap dari kita punya kapasitas dalam menjalankan peran. Begitu juga dengan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 21 Gorontalo yang memiliki 6 satuan pelayanan, terdiri dari 2 satuan pelayanan penyeberangan, yakni Pelabuhan Penyeberangan Kota Gorontalo. Untuk unit pelaksanaan pelabuhan penyeberangan sendiri melaksanakan aktivitas untuk melakukan penyeberangan, baik orang maupun kendaraan, dari Provinsi Gorontalo menuju Provinsi Sulawesi Tengah. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo yaitu suatu pelabuhan perintis yang melayani angkutan penyeberangan yaitu Gorontalo Pagimana. Tapi untuk Gorontalo Pagimana sendiri kapalnya kapal komersil, yang perintis hanya Gorontalo Wakai Ampana. Terkait ramcek ya, kalau ramcek kan mungkin untuk atas kapal ya. Tapi kalau untuk kendaraan sendiri sekarang ini sesuai perintah atasan, jadi setiap kendaraan roda 4 yang mengangkut logistik harus ditimbang terlebih dahulu sebelum naik atas kapal. Itu karena apa? Supaya dari pihak kapal tahu keseimbangan kapal yang akan nanti kendaraannya akan dimuat. Jadi tahu jumlah berat kendaraan keseluruhan, sehingga nanti akan diakumulasi dengan jumlah penumpang keseluruhan. Karena untuk keseimbangan kapal kita harus betul-betul tahu berat atau calon penumpang yang Bone Bolango, kota atau sebaliknya. Begitu juga unit penimbangan kendaraan bermotor yang ada di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.
yang mengawasi aktivitas angkutan umum dan angkutan barang dari Sulawesi Tengah menuju Gorontalo, begitupun sebaliknya. Di UPPKB Molotabu kita adalah UPPKB itu adalah pengawasan dan pengendalian bagi kendaraan angkutan barang yang melintas di kawasan Belah Mongondo Selatan, Bone Bolango sampai menuju kota, atau begitu sebaliknya yang beroperasi menuju dari kota menuju Kabupaten Bone Bolango sampai Belah Mongondo Selatan sampai Manado. Ketika ada kendaraan masuk khususnya angkutan barang, kita periksa dulu, kita misalnya dia sudah ngetem di landasan jembatan timbang, kita periksa dokumennya. Ketika dokumennya lengkap, setelah dokumennya lengkap, kita masukkan di sistem. Di sistem itu menunjukkan kalau dia misalnya tidak melanggar, dokumennya lengkap tidak melanggar, kita langsung arahkan untuk keluar. Tapi ketika dokumennya misalnya tata cara muatnya salah, kemudian pelanggarannya dari segi misalnya mati uji, kemudian juga dia dimensi, kendaraan kita parkir di area parkiran di rest area, sopirnya kita undang di tempat operasional. Kita kalau misalnya kendaraan baru pertama masuk, kita berikan dia peringatan. Kita berikan dia peringatan agar tidak mengulangi hal yang sama yang pernah dilakukan setelah masuk pertama itu. Bahwa kegiatan pemberangkatan bis di Terminal TPA Dungingi, kami selalu melakukan ramcek tiap pemberangkatan. Kami melakukan ramcek itu untuk kendaraan, supaya kami bisa tahu kendaraan yang bisa berangkat. Ya, kami hampir tiap pemberangkatan dicek, terutama itu ban, lampu, dan kami juga merasa terbantu dengan adanya tiap pemberangkatan ada. Memeriksa kendaraan itu meliputi dari segi pengereman, dari lampu-lampu, terutama lampu seng, lampu kendaraan, sapu-sapu hujan, P3K, ini dari salah satu yang kita periksa, kami akan melakukan penundaan pemberangkatan. Untuk memudahkan sebuah peran dalam menjalankan tugasnya memerlukan dukungan, baik dukungan sarana maupun prasarana. Tentunya kalau terkait dengan keselamatan, dengan kelaikan kapal penyeberangan sendiri,
Sebenarnya sudah menjadi SPM kita ya, persyaratan minimum terkait dengan apa yang harus dicek. Nah itu nanti ada persyaratan terkait dengan apa yang harus di checklist dalam form ramcek tersebut. Nah kemudian nanti hasilnya bisa dilaporkan oleh Sabandar Pembantu. Kalau terkait dengan terkait ramcek dari nahkoda kapal, terus Sabandar Pembantu, tentunya dari tim dari tempat seksi TSDP pun Meski demikian, masih ada beberapa fasilitas yang masih kurang memadai, seperti alat penimbangan yang ada di terminal maupun pelabuhan. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat mengaku membutuhkan alat X-ray security seperti yang berada di bandara. Kami sudah mengusulkan kepada Kementerian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, bahwa di terminal dan di pelabuhan penyeberangan itu membutuhkan alat mesin X-ray. Nah, ini sangat membantu kepada kita karena selama ini yang kita lakukan adalah melakukan penggeledahan dan pembongkaran terhadap barang. Kalau ada mesin X-ray seperti yang ada di bandara, itu tidak perlu dilakukan pembongkaran atau penggeledahan kepada barang-barang milik penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kepada para calon penumpang dan juga pengguna jasa di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo. Diinformasikan kepada para calon penumpang bahwa KMP Moinis tujuan bagaimana akan diberangkatkan pada pukul 20.00 WITA atau tepatnya jam 8 malam. Dengan melihat kondisi ini, ada saja tangan-tangan nakal yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penyebaran narkoba, karantina burung, barang elektronik, dan lainnya. Mengingat ada pergeseran jalur edar barang-barang tersebut melalui kapal perintis dan kapal penyeberangan. Untungnya petugas Balai Pengelola Transportasi Darat maupun eksternal, baik kepolisian kemudian karantina, memiliki trik-trik untuk mengetahui barang yang tidak biasa. Pergeseran jalur edar narkoba dan hal-hal yang lain seperti karantina burung dan hewan, kemudian barang-barang elektronik itu melalui jalur-jalur kapal perintis dan kapal penyeberangan. Begitu juga di Terminal Dungingi, ini sudah 5 kali kita temukan para pengguna narkoba melalui jalur darat. Dan sudah ditemukan. Beberapa waktu lalu juga didapatkan kepemilikan barang di kapal Moinit yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo, namun kepemilikan tidak diketahui karena hanya barang yang dititip. Balai Pengelola Transportasi Darat dalam menjalankan tugas bak intelijen. Namun sangat disayangkan jika masyarakat masih menutup mata dan tidak mau menyadari bahwa keamanan dalam perjalanan itu bukan hanya tugas Balai Pengelola Transportasi Darat, tetapi juga tugas kita bersama. Perihal keamanan dalam perjalanan, barangkali zero overload dan overdimensi tidak asing lagi di telinga masyarakat. BPTD Wilayah 21 Gorontalo ini sudah sering kita melaksanakan sosialisasi terkait dengan keberadaan dan tugas fungsinya. Tugas-tugas yang saat ini menonjol yang masyarakat perlu dukungan adalah terkait dengan kegiatan overload dan overdimensi odol. Ini sekarang kita lagi gencar-gencarnya dan gaungnya
menggaungkan kepada masyarakat dan pengguna angkutan barang untuk mentaati ketentuan terkait dengan daya angkut dan dimensi. Dengan odol, pemerintah mencanangkan bahwa tahun 2023, tepatnya di 1 Januari, kita sudah harus melaksanakan dengan tujuan zero odol. Artinya tidak ada lagi pelanggaran muatan dan pelanggaran terkait dimensi. Bagaimana dengan kondisi angkutan barang yang ada di Provinsi Gorontalo? Sebenarnya untuk pelanggaran angkutan barang di Gorontalo ini tidak begitu signifikan, karena hanya pada saat-saat tertentu orang melakukan pelanggaran itu. Namun Provinsi Gorontalo tidak terlepas kaitannya dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara, karena Provinsi Gorontalo itu merupakan daerah lintasan, ya, sehingga dibutuhkan pengawasan yang cukup ketat terhadap pelaksanaan zero. Kendaraan. Dalam mengupayakan informasi zona bebas overload benar-benar sampai pada telinga masyarakat, Balai Pengelola Transportasi Darat setiap hari menjalankan tugasnya dalam melayani, juga memberikan informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi terkait dengan pengujian kendaraan bermotor. Karena setiap 6 bulan sekali kendaraan angkutan barang ini dilakukan pengujian yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Jika semua ini bersinergi, masyarakat, kemudian Dinas Kabupaten Kota, kemudian teman-teman yang ada di unit pengawasan penimbangan kendaraan bermotor, maka diharapkan betul-betul di tahun 2023 ini bisa berjalan sesuai dengan amanah yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Karena kita sudah sering menyaksikan, bahkan melihat begitu parahnya kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan angkutan barang. Banyak memakan korban, baik korban jiwa maupun korban harta. Melalui upaya sosialisasi tersebut, Balai Pengelola Transportasi Darat berharap masyarakat dapat bekerja sama dalam menjaga keamanan dan keselamatan berkendara dalam melakukan perjalanan. Saya melalui media ini berharap kepada masyarakat, kepada pengusaha, kepada operator, kepada para
teman-teman juga itu bisa mematuhi ketentuan terkait dengan odol ini. Kemudian kita berharap apabila ini bisa dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka kita menginginkan bahwa keselamatan dalam melakukan perjalanan, baik tiba di asal, kemudian di jalan, maupun di tujuan tiba dengan selamat. Ya, harapannya keselamatan itu mahal, kesehatan juga mahal. Oleh karena itu, kami berharap melalui deteksi dini ini, melalui sosialisasi ini, kami berharap dan mengajak kepada masyarakat dan stakeholder lainnya untuk melakukan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.